Yang duduk paling rapi Ustaz kasih hadiah. Yang gak nampak gigi limpur, yang gak kedip 200, yang gak napas kopi. Sini. Lumayan di kocek. Duduk yang rapi Ustaz kasih hadiah. Tapi kalau ribut lagi Ustaz ambil lagi video. Yuk kita mulai. Ustaz gak lama-lama ceramah. Pakai prinsip ikan sepat ikan gabus. Makin cepat makin jangan ikan kakap ikan lili. Banyak cakap petili. Sebentar aja. Tak lama-lama 4 jam. 1 jam tahan, 2 jam tahan. Aku yang gak tahan. 1 jam udah paten kali. 1 jam setengah udah luar biasa sekali. Ini jam di studio jam 8. Yang berapa di sini? Oh itu yang betul rupanya. Jam berapa kita siap? 1 jam setengah 12 sudah siap paten. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kurang kompak. Pakai pantun boleh? Boleh aja atau boleh banget? Jalan-jalan ke kota Setapak. Asik, gitu dong. Ulang. Jalan-jalan ke kota Setapak. Ngegas pula. Asik, gitu aja. Jalan-jalan ke kota Setapak. Ke kota Setapak naik motor teh. Bola asik, kurang kerjaan ini. Udah dengar aja. Jalan-jalan ke kota Setapak naik motor tank sikat ke rumah bibi. Kalau anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat dari Bang Ustaz katanya. Kalau nggak tadi pagi nggak sikat gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hormat kita pertama kepada yayasan. Dalam hal ini diwakili oleh kepala sekolah dari masing-masing unit SMP, SMA, sama SMK. Para guru, para ustadz, guru-guru saya, ibu dan bapak, dan para staf yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semua? Sehat deh? Mau bilang sakit pun takut. Takut dituduh corona, betul. Menghadapi corona ini jangan takut lagi. Dan gak boleh anggap remeh. Saya ulangi, jangan takut kali sampai panik dan gak boleh anggap remeh. Izin Pak Guru, tugas saya sebagai penyuluh di Kementerian Agama Kota Binjai. Kami dapat amanah sampaikan edukasi kepada umat dalam menghadapi COVID. Jadi profesi saya yang formil 2, satu penyuluh, satu lagi guru, sama profesi ini. Saya guru PAI, saya guru tahfidzul Quran. Kami dapat tugas dari Kementerian Agama. Dalam setiap dakwah ceramah kalian, tabligh akbar kalian, sampaikan edukasi kepada umat dalam menghadapi COVID. Saya pelajari itu Pak. Saya simpulkan dari pendapat para ahli dan para ulama. 3 saja. 1, kuatkan iman. 2, kuatkan imun. 3, kuatkan amal. Iman, imun, amal. Ini memang musimnya di buka TV corona, buka HP corona, buka dompet merana, betul. Kekuatan iman. Siapa yang ragu dengan Quran? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu kami turunkan sebagai obat, penyembuh, penawar,
mulai detik ini rajin membaca Quran. Pinoman 2 waktu, habis maghrib, habis subuh. Karena seorang ilmuwan dari Mesir membuat penelitian 80% tingkat kecerdasan manusia meningkat ketika sedang membaca Al-Quran di 2 waktu, habis maghrib, habis subuh. Perubahan ada, atau perubahan malam ke siang, siang ke malam. Siapa yang tadi baca Quran? Angkat tangan. Cuma ini tadi. Habis subuh rajin baca Quran saya. Habis maghrib rajin baca Quran. Insya Allah. 2. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini sanadnya sahih. Kata Rasulullah, taubat dan zikir ini akan terhindar dari penyakit atau makhluk yang ingin menyakiti. Yuk sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ustaz dapat bocoran katanya anak-anak laki itu mudah-mudah hafal atau cepat hafalannya kuat. Sekali dikasih tahu udah hafal. Coba kita buktikan. 1, kok udah ucap tentang 2, 3. Ini belum juga. 2, Masya Allah, makasih ya. Izin Pak Guru, saya capek kan. Jadi saya duduk tiap malam pulang jam 2, jam 1, minta maaf saya. Maklumlah, Ustaz kondangan. Izin. 2, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan sebuah doa yang dapat menghindarkan kau dari penyakit yang mematikan, apapun jenis penyakitnya dan bersumber dari manapun. Yuk sama ikuti. Allahumma. Belum semangat. Allahumma. Belum semangat. Allahumma. Semangat kali kalau doa. Allahumma. Barik lana. Itu mau makan. Kena duit 10 dengan kocek kan. Allahumma inni. A'udzubika. Minal baras. Wal jununi. Wal judami. Wa sayyi'il asqam. Sayyi'il asqam, penyakit yang mematikan, apapun jenis penyakitnya dan bersumber dari mana. Imun kekebalan tubuh, kata Nabi istinsya. Adik-adik ada yang tahu istinsya itu apa? Yang tahu boleh pulang cepat. Istinsya apa? Istinsya Ustaz kasih ada. Memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Jangan takut-takut. Hikmahnya kalian mau tahu apa? Hikmahnya bisa mencegah penyakit dari saluran pernapasan, sinusitis, flu, pilek, dan bisa mencegah penyakit stroke. Kecuali stroke belanja mama-mama. Kemudian kata Rasul, obati sakitmu dengan 3 cara. 1, kata Rasulullah, obati dengan konsumsi madu. Apa nak? Konsumsi madu. Pak Ustaz, payah nyari madu yang asli. Mudah. Kalau ayah kalian bawa pulang, mama marah-marah, pecah-pecah hidung asli. Yang belum nyambung. Guru, madu asli itu kalau suami bawa pulang, ibu marah-marah, pecah-pecah hidung asli kali. Adik-adik, saya Ustaz. Adik-adik. 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 Saya Ustaz ganteng. Adik-adik. Tidak ikhlas sekali. Saya Ustaz ganteng. Adik-adik. Nggak ada yang mau bilang aku ganteng. Adik-adik. Makasih. Adik-adik. Madu di tangan kanan mama, racun di tangan kiri mama, pilih mana? Mama mau di madu atau mau diracun? Alhamdulillah.
Sini saya. Sini yang depan, sini lah. Sini. Ustaz panggil sini. Gak makan pula sini. Nah, ini ada hadiah nih untuk kamu. Sini cepat. Ya malu dia. Udah. Malu dia. Mama mau dimadu atau mau diracun? Ada yang mau. Tadi kalian bilang madu. Madu itu ayahnya kalian lagi mau. Jadi kok lancip kali mulutnya madu. Selama lemak kualitas madu itu lebih baik daripada gula, konsumsi saja. Walaupun madu tiji, tahu madu tiji. Kemudian kata Rasul, obati sakitmu dengan berbekam. Yang ketiga ini nggak dianjurkan, besi yang panas disudutkan kepada yang sakit atau tidak. Terakhir ini sebagai pengantar, kata Rasul, banyak amal kata Allah juga dalam Al-Quran. Kalian tahu Masjid Raya Kota Binjai? Binjai, dekat rumah Ustaz Binjai. Ada mallnya itu. Salam dari Binjai. Pukul-pukul pisang terkenal kacau kan negeri ini ya kan? Di Binjai, maunya pokok rambutan dibuat ya kan? Di Binjai itu deh yang ada BSN, yang jalannya bagus. Binjai. Masjid Raya Binjai itu ibu bapak guru, ada pelangnya Masjid Raya Binjai. Di belakangnya itu ada tertulis sebuah tulisan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Rupanya terjemahan Quran surah An-Nahl 97. Ini ayat jadi motivasi dalam hidup kita saja. Bawa sampai mati. Gini bunyinya. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan wa huwa mukmin, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan jadikan hayatan thayyibah. Ustaz, hayatan thayyibah itu dalam tafsir apa Ustaz? Kehidupan yang baik, sukses, bahagia, sejahtera, sehat walafiat, barokah, mulia. Ketika saya, bapak, ibu, dan kita semua mengambil peranan sebagai seorang yang beriman dan banyak melakukan amal soleh. Coba, Uja mau nanya nih. Abang mau nanya. Aa mau nanya. Aa nanti bang kan gak enak. Mau nanya kan enak. Abang mau nanya tuh. Apakah duduk kita ini bentuk amal soleh? Ya atau tidak? Ya. Satu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Izin, di antara kita rumah siapa yang paling jauh? Rumah aku lah, apa ya kalian? Binjai, ada mall itu. BSN. Dari Binjai kemari fisabilillah, mati syahid. Minta maaf Pak Guru, keterusan kami tadi sampai sana. Makanya agak terlambat juga. Saya asik main handphone, abang saya driver, keterusan Bapak Ibu. Sampai mana? Syukur ku tengok jalan, di mana ini? Enggak belok kami ke Tantan begini. D, OD, D. Masih dong? Masih. Ini bentuk amal. Dua. Siapa yang duduk di majelis ini, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, itu lebih afdal daripada 100 rakaat sholat sunnah. Adik-adik tahan 100 rakaat sholat sunnah? Nampak dari muka kamu. Boro-boro adik-adik, aku pun nggak sama. Orang kita sholat tarawih 23 rakaat nengok siapa imam, gua betul bu. Siapa imam malam nih? Wak Rahim, enak dia cepat sholatlah. Enak kali wak ini nih Allah. Karena suka kali wak ini sini Allah. Dia cepat enak Allah. Nggak kayak wak sebelah lama kali jijik aku semua. Nggak
ketinggalan sinetron lah. Allah Akbar. Ini untuk malam dia kenapa ya Allah? Bagus kan aku mau BKM ini dia Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yes. Besok aja Pak. Siapa jadwal 5 malam nih ya? Wah sabar, jijik kan ya ulama kalau sholat dulu tuh aja, nggak ada khusyuknya nih. Allah Akbar. Wah ini pula jadi imam Allah Akbar. Udah tua tinggal aja lah kau baca dulu. Ini ketua PKM awal ini dia Allah. Hancurlah sama kayak gini Allah Akbar. Jijiknya aku Allah Akbar. Hancurlah Allah Akbar. Kalau dia besok lagi nggak mau lah datang Allah Akbar. Rakaat kedua dengar pula imamnya baca Yasin. Yasin pula dibaca. Cenglah sholat betul. Diambil 8 rakaat, cabut dia pulang nonton TV. Ku menangis, membayangkan astagfirullah. Pak maaf kalau saya salah, luruskan. Dulu setahu saya selain musik takwa Muhammadiyah itu 23 rakaat semua sama witir. Sekarang banyak yang berubah sesuai permintaan masa. Mungkin kalau Anda boleh pendapat 2 rakaat, ambil 2 rakaat gitu semua ini. 3. Duduk di majelis ilmu kata Rasulullah seperti duduk di taman-taman surga. Taman PKK yang putus, taman balita tutup PPK. Walaupun duduknya beragam, ada yang senderan, ada yang selonjoran, tengok, ada yang sambil berkipas, ada yang sambil main handphone PUBG, ada yang sambil merekam, udah mau habis pula memorinya. Ada yang nge-live, cuma 1 orang yang nengok. Ini duduk kita seperti duduk mana deh? Taman-taman. Kalau mau nengok calon penghuni surga, nggak usah jauh-jauh. Tengok aja saudara kita di sebelah kita hari ini. 1, 2, 3. Tengok. Walaupun dalam hati kurang yakin aku Pak Ustaz. Doakan kumpul di dunia bertetangga di surga. Amin ya Rabbal. Amin. Biar kalian rajin menimba ilmu agama. Malaikat rahmat datang mengepakkan sayapnya, mendoakan setidaknya 2 doa. Allahumma arhamhum, Allahumma ighfirhum, ya Allah ampuni mereka, rahmati mereka yang duduk dalam majelis ilmu. Tanyalah bapak-bapak yang payah tidur malam, itu mudah kali tertidur ketika sholat Jumat mendengarkan khutbah yang menyampaikan khutbah. Udah komat ya. Kenapa? Saking tenangnya hatinya ketika duduk dalam majelis. Tengoklah sebentar lagi dia ngantuk nih, udah muak-muak gitu. Tapi ingat adik-adikku saya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang punya 2 sebab. 1 patung, 2 dog. You know dog? Yes. What? You dog? No. I am Spider-Man. Tapi ingat Bapak Ibu guru adik-adikku, yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Kalau malaikat mau musuh setara pancing masuk juga. Enak kali nondong nggak ninggal-ninggal ya. Mudah-mudahan Allah angkat wabah corona. Amin. Saya Pak Guru yang membuat sedih corona nih, haji dan umroh. Saya Pak, sepekan lagi mau berangkat saya umroh bawa jamaah. Saya kan ada travel. Ibu kalau mau umroh sama aku aja murah 3 juta sampai Kuala Namu. DP-nya. Bu, Pak, mau berangkat kami, ya Allah tertunda 30 jamaah saya. Doakanlah mudah-mudahan tak terpakai dunia mungkin kan. Haji tertunda dong. Itu yang membuat kita sedih. Padahal itu rukun Islam. Haji itu rukun Islam. Mudah-mudahan Allah angkat wabah corona. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang malas ibadah Allah rajinkan. Amin. Yang banyak utang Allah lunaskan. Berutang semua. Sekarang kita belajar tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad dan para nabi. Namun sebelum itu Ustaz ada hadiah untuk adik-adik. Duduk yang paling rapi Ustaz kasih dia. Yang di luar nggak dapat hadiah. Jijik kali aku nggak mau dia masuk. Duduk.
permainan ini. Berapa kali Ustaz mengucapkan kata-kata Muhammad? Yang paling tepat Ustaz kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Enggak, Ustaz kasih hadiah. Maaf. Ustaz nih bukan kaleng-kaleng ya. Ini salah nggak mau masuk betul. Oh, ini tuh yang di dalam, yang di luar. Hitung berapa kali Ustaz mengucapkan kata-kata Muhammad. Yang paling tepat Ustaz kasih hadiah. Siap? Gak pakai suara, pakai gerakannya. Siap? Siap? Yuk kita mulai. Hitung. Tengok Ustaz, bukan tengok duit. Memang duit ini gak dibawa mati bu guru, cuma nggak ada duitnya mati. Itu peringatan Maulid Nabi Muhammad. Enak. Peringatan Maulid Nabi Muhammad itu peringatan belum Maulid Nabi Muhammad karena hampir setiap tahun diperingati, sedikit banyaknya kita udah banyak yang tahu. Betul. Siapa ayah Nabi Muhammad, ibu Nabi Muhammad, adik Nabi Muhammad, teman Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad, anak Nabi Muhammad, kapan Nabi Muhammad lahir, kapan Nabi Muhammad meninggal, di mana Nabi Muhammad lahir, di mana Nabi Muhammad meninggal, siapa aja anak Nabi Muhammad, ada ayah perempuan Nabi Muhammad, ayah laki-laki ada Nabi Muhammad, siapa aja istri Nabi Muhammad, berapa istri Nabi Muhammad, kemudian di mana Nabi Muhammad dilahirkan, kemudian Nabi Muhammad semua berapa? Alhamdulillah, selamat uangku ya Allah. Nah, sini saya. Masya Allah, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa saya? Amiruddin. Ini Udin sedunia nih Pak. Udin yang suka di kamar namanya Tomanudin. Udin yang suka di jalan namanya Jalaluddin. Udin yang suka merokok namanya Samsudin. Ini Amir itu pemimpin. Jadi Udin yang suka memimpin namanya Amiruddin. Masya Allah. Amiruddin kelas berapa nak? SMP 1. SMP mati. Kelas 1. Pakai bahasa kita lah. Gigi gua kemana? Jatuh. Kenapa sakit? Jatuh. Udahlah, sekarang ini bukan. Ustaz doakan mudah-mudahan tumbuh, ya kan? Amin. Kalau nggak tumbuh juga kayak gigi palsu lah, Bang. Din. Umur berapa nak? Umur. Dalam hidup di bumi ini berapa lama? 12. Kira-kira mau sampai berapa? Ada anak-anak tanya, umur berapa nak? 8 Pak Ustaz. Mau sampai berapa? 9 Pak Ustaz. Mak setahun aja Pak ngomong aja. Jadi nggak sedap jaga sebenarnya. Mudah-mudahan panjang umur. Cita-cita udah besar mau jadi apa nak? Cita-cita nggak punya masa depan kan? Cita-cita mau jadi apa nak? Mau jadi apa nak? Cita-cita Pemain bola. oh, Cristiano Ronaldo. Miss jago di main bola ya? Enggak juga ya. Dim, mudah-mudahan jadi pemain bola yang terkenal, pemain bola yang rendah hati, pemain bola yang hafal Quran 30 juz. Amin. Tapi kurang yakin aku. Insya Allah kita doakan jadi pemain bola atlet internasional tapi hafal Quran 30 juz. Amin.
Din, udah berapa kata-kata Muhammad Ustaz ucapkan? 50. Udah, kasihan aja. Lumayan ya, Din. Udah, kenangan ke situ deh. Jangan goyang lagi kayak setengah becak kan aja. Udah 50 kan. Padahal salah aja gitu. Ustaz, udah banyak yang tahu, banyak yang tahu. Coba, siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW? Abdul. Iya, kan dapat ibu. Nama ibu Nabi Muhammad. Amin. Udah banyak yang tahu. 7 anak Nabi Muhammad, siapa-siapa tahu? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Fatimah, Zahra, Ummu Kalsum. Udah banyak yang tahu. Di kota mana Nabi Muhammad lahir? Di kota mana? Tahu Mekah di mana? Simpang Tanah Hilir masuk kiri banget. Nanti terus ke Kuala Namu naik pesawat. Mudah-mudahan bisa ke Mekah. Amin. Ada doanya, mau? Allahumma la tahrim an ziyaratil haramain syarifain. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mengunjungi dua haram ini. Artinya sebelum Allah cabut nyawa kita, Allah sempat kita ke sana. Bilang sama mama ayah kalian, Ma, 2029 adik bawa mama dan ayah berangkat menunaikan ibadah haji. Nangis mama. Kenapa mama? Kenapa mama? Baru kali ini mama senang kau tipui. Rupanya 2028 sukses kalian semua. Kalian berangkatkan ayah emak kalian ke tanah suci. Amin. Kok agak panas Pak, mati Pak. Ini panas sih. Hidup ya. Hidupnya lagi. Pakai slack berarti itu. Dah, lanjut. Tes, teh manis. Teh manis. Jus jeruk nggak apa-apa jus jeruk. Air putih pun banyak di rumah. Udah cantik. Lanjut. Kita kasih tahu. Kadang kalau ceramah itu nyambung, kita ngikuti ceramah itu 1 jam nggak terasa. Makanya tengok, udah ke jam 11. Kita janji setengah 12 habis. Di mana? Secukupnya aja lah ya. Yuk. Nanti kalau kurang puas, undang lagi. Tengok. Ustaz, terbukti doa tadi biar bisa berangkat ke tanah suci. Ustaz jadi saksi. Bu, Pak izin 2 tahun Ustaz baca doa itu deh. Alhamdulillah belum berangkat Ustaz. Tapi Allah undang di tahun ketiga. Allah berangkat ke sana. Spesial uang pun nggak ada keluar. Kok bisa Ustaz? Ceramah Ustaz di Medan deh. Di perumahan Johor, mengkeliling dengan orang kaya. Udah siap aku tabligh akbar, duduk, mungkin suruh bapak tuh dengar ceramah. Dia bilang, Pak Ustaz, udah berangkat ke tanah suci? Belum Pak, tanah seribu. Berangkat Ustaz, berangkatkan saya. Spesial uang pun nggak ada keluar. Dari situ aku yakin, rupanya bukan banyak-banyaknya uang malah bisa berangkat ke sana, tapi yang diundang Allah. Dan sekarang alhamdulillah buka travel, bisa pulang balik ke sana. Menetes air mata, rasanya nggak nyangka. Janganlah kita kalah bapak ibu guru sama seorang nenek cuma jual kacang, ditanamnya kacang di sebelah rumahnya, 1 ranting tak setengah ranting tanahnya. Panen sekali dia yakin ditabungnya ke tanah suci. Panen kedua ditabungnya, panen ketiga berangkat dia dijualnya sama tanah-tanahnya. Mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci. Amin. Sekali haji pulang-pulang ha, 2 kali haji ke Haji Muhyiddin ha, berkali-kali haji
Mudah-mudahan kalian kita semua sebelum Allah cabut nyawa kita sempurnalah rukun iman rukun Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Di kota mana Nabi Muhammad wafat saya? Madinah. Udah banyak yang tahu. Jadi Ustaz kalau udah banyak yang tahu kayak gini, apa ceramah Ustaz malam pagi hari ini? Entah, aku pun nggak tahu sih. Satu aja dia, ibu guru, bapak guru izin. Bapak guru dan ibu guru kita nanti tanya sama adik kita, atau ibu bapak guru tanya sama anak-anak kita, nah, kau ngefans kepada siapa nih? Maksudnya idola kau siapa? Kalau dijawabnya Nabi Muhammad, berhasil acara kita hari ini. Jarang anak-anak kita ketika ditanya, nah, kau ngefans kepada siapa? Kalau dijawabnya Nabi Muhammad adalah guru, jarang. Salah siapa? Mungkin salah kita nggak mengenalkan sosok Nabi lebih dekat dengan anak-anak kita. Sehingga yang terjadi mereka jauh dari tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sanggup di Cianjur 2-3 pekan yang lalu viral di media sosial di IG. Ada IG kalian? Follow lah Ibnu Jarrah. Ada YouTube kan? Subscribe lah. Deh, tengok tuh di IG. Ya Allah, anak kandung di Cianjur minta dibelikan sepeda motor sama mama kandung. Mamanya nggak ada uang, ayahnya merantau, tinggal di rumah kontrakan. Bu, Pak, ribut, diambilnya golong, digoroknya emaknya sampai tergeletak, emaknya meninggal dunia di depan pintu, dikejar-kejar orang kampung dia, macam muka tak bersalah, macam muka tak berdosa, sanggup dia mamanya yang mengandung, mamanya yang melahirkan nyawa taruhannya, mamanya yang membesarkan dia. Setelah dia besar minta kendaraan, mamanya nggak punya biaya, dibunuhnya emaknya dengan tangannya sendiri. Anak apa itu Bapak? Anak durhaka, jauh panggang daripada api ketika dia ditanya sebagai orang yang cinta atau mengikuti akhlak Nabi. Itu pakai mon viral kan? Seorang anak kandung dituntutnya emaknya ke pengadilan 71 tahun mamanya direkam orang, anak durhaka, anak durhaka. Ya Rabbi, aku kan gak jelek lagi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tampan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ganteng saya. Dari mana Ustaz tahu? Ada sebuah kitab namanya Sirah Nabawiyah karya Syekh Rahman Al-Mubarakfuri. Disebutkan Bapak Ibu rahimahumullah tentang fisik ciri Nabi Muhammad. Dengarkan, Nabi Muhammad itu gak tinggi kali, gak gemuk kali. Nabi Muhammad gak rendek kali, gak tinggi kali, gak kurus kali, sedang, semampai, proporsional, ideal. Maaf, Nabi Muhammad rambutnya agak panjang sebab tertata dengan Nabi diminyaki wangi. Bukan macam ada anak Anda milir satu, ada gondrong, sarang laba-laba, kecoa semua. Nabi Muhammad itu mata yang hitam-hitam sekali, yang putih-putih sekali, nggak macam awak, beda tiap hari. Nabi Muhammad itu matanya lintik sekali. Ini saya sampaikan ciri fisik ini, biar kita lebih dekat dengan Nabi. Rasulullah kadang pakai celak dia, mencegah kebutaan. Saya biasa sering pakai celak malam sebelum tidur. Hidungnya itu mancung ke depan, nggak kayak aku ke dalam. Besar pula atau kesian sebelah hawa, oksigennya ambil. Nabi Muhammad, maaf, ini dahinya putih bersih, pipinya putih merona. Kalau kena cahaya merah, manis kan? Nggak macam mak-mak sekarang, esgo aja. Nggak putih-putih, pantat kuali ditengok dari jauh. Alis Nabi Muhammad itu saking tebalnya seakan-akan menyatu. Lo mak-mak sekarang kan pakai krayon ya kan. Hujan pula turun, buntur mukanya. Nabi Muhammad itu kumisnya dipotong, jenggotnya dipelihara. Maka orang berjenggot itu keren.
Ini ada orang berjenggot lewat be. Kalau yang berjenggot diejek kambing, yang nggak berjenggot apa? Begadang jadi. Maaf, Nabi Muhammad kalau tersenyum sayang, giginya putih berseri tersusun rapi, manis sekali. Tolaan betul anehnya, ibaratkan bulan. Jadi adik-adik nanti kalau ditanya orang, sebutkan Nabi terganteng, jawab, Nabi terganteng itu ada 3. Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW. Di Binjai dan juga 3 ustaz terganteng. 1 Ustaz Ahul, kan macam anak muda India. Yang kedua Ustaz Endra Wibowo, kawan saya penyuluh, putih mukanya kalah. Aku kalau jadi perempuan suka nengok muka dia, kan? Yang ketiga batuk pula. Yang ketiga udah tahu lah jawabannya siapa kan. Dada Nabi Muhammad berbidang saya, perutnya six pack, nggak kayak ayah di rumah one pack kunci. Nabi Muhammad kalau ada di sini demi Allah, kami laki-laki ingin terus memeluknya. Yang perempuan tak bosan memandang wajahnya. Kalian mau tahu Abu Jahal? Tahu Abu Jahal? Itu kawannya merokok sama budak. Itu kalau Muhammad lewat ditutupnya matanya dengan kain ini. Ketika ditanya, Abu Jahal, kenapa mata kau tutup dengan kain ketika melihat Muhammad? Perhatikan apa kata Abu Jahal. Ku tutup mata dengan kain karena aku takut kalau melihat wajah Muhammad nanti aku jatuh cinta. Busuk dadanya Pak. Ditutupnya matanya bukan takut jatuh cinta kepada Muhammad. Hasan bin Sabit dibayar mahal sama kafir Quraisy. Tugas kau 1, kau buat syair untuk menjatuhkan Muhammad. Kau ahli syair, mudah bagiku, dibayar mahal. Lewat Nabi Muhammad terpelongo dia. Terdiam seribu bahasa, tak berkata apa-apa ketika ditanya, hei Hasan, kenapa nggak kau buat syair untuk membuli Nabi Muhammad? Apa kata dia? Tak ada satu celah kekurangan pun dari yang namanya Muhammad. Semuanya tak rindu kita dengan Nabi Muhammad. Andai Rasul ada di hadapan kita, andai Nabi ada di depan mata kepala kita, mungkin kita tidak bisa berkata apa-apa, menetes air mata karena kerinduan kepada dirinya sangat luar biasa. Adik-adik izin, tahu apa itu cinta? Cinta versi saya. Kau belum pernah menatap wajahnya, tapi rasa rindu itu sangat teramat besar kepada dirinya, dan cinta itu ada kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Semua salawat alaika. Ya Allah, jumpakan kami dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Adik-adik, dulu Ustaz dari dulu sampai sekarang pengen kali mimpi Nabi Muhammad, tapi belum kesampaian. Pengen kali rasanya mimpi manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia di alam ini. Nabi sakit, ini hadisnya cacat, tak bisa jadi hujah. Tapi untuk mengetahui saja ada masalah. Nabi sakit, sahabat sedih. Nabi bilang, siapa yang pernah aku sakiti hari ini cambuk Allah, jangan tuntut aku sampai di hari kiamat. Tadi harus sahabat. Sahabat berpikir, udahlah, kalaupun Nabi pernah salah, Nabi sakit, maafkan. Terkejutnya para sahabat mendengar satu suara memecahkan ini. Saya ya Rasulullah, kau pernah menyakiti aku? Terkejut melihat, loh, kau Uqasyah, sangat betul kau Uqasyah.
Nabi sedang sakit kau cabut. Apa yang merasuki dirimu? Bukan syaitan. Kalau dulu Rasul naik kendaraan, aku di belakang, aku nggak tahu kau sengaja atau tidak, terkibas perihkan kurasa. Hari ini izinkan aku membalasnya. Ambil cambuk Aisyah, cambuk aku. Dia ambilnya cambuk guru. Itu sahabat yang lain udah bulan ini dia. Kalau bahasa orang tandemnya, kombatlah Nabi kupijakan batang lehernya. Tapi dia nggak peduli Pak Guru. Diambilnya saja itu cambuk, diangkatnya cambuk, dia katakan, izinnya Rasulullah. Dulu tanpa sehelai benang pun yang menghalangi. Hari ini izinkan aku mencambukmu tanpa sehelai benang pun yang menghalangi. Silakan Aisyah. Dibuka Rasulullah tanpa tersikap auratnya. Diangkatnya cambuk tinggi. Ketika mau dicambuknya Rasulullah, histeris semua sahabat, sedih, marah. Dibuangnya cambuknya, dipeluknya Rasulullah dengan erat sambil meneteskan air mata dan berkata, manalah mungkin orang yang paling kucing hari ini kucing. Manalah mungkin ya Rasul, orang yang paling sayang hari ini seperti itu. Aku hanya ingin satu ya Rasul, aku ingin memelukmu tanpa sehelai benang pun yang menghalangi aku untuk memelukmu. Allah. Mudah-mudahan kita jumpa dengan Rasulullah SAW. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ustaz, kalau aku ingin bertanya Ustaz, apa dalil yang menyatakan jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh panutan idola ada tak dalam Al-Quran? Ya ada lah. Di mana Pak? Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ingat, jadikan update status ini. Kadang status kalian ala-ala yang baca. GWS-nya OTW Kuala Namu, OTW BSN, OTW BMN, BJ Millennial Market, OTW Alam Barzakh, meninggal rupanya dia. Jadikan update status. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enak deh. Lanjut. Ada yang kepanasan, mual, muntah, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, yang perempuan nanti kalau kalian udah besar mau cari calon imam, cari yang pintar baca Quran. Tengoklah, tajwid aja diperhatikan, apalagi kalian. Ini cari calon imam Iqra 2 hancur lah. Iqra 2 mana bisa jadi imam bos? Apa dibacanya? Allahu Akbar, baba, maaf, ta'ama, pokok anak-anak lah pokok, bikin malu aja bohong gitu. Cari yang pintar baca Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus sebagai rahmat untuk sekalian alam. Khuluqul azim, akhlak yang agung. Biar hilang ngantuknya. Ikuti innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanya ingin menyempurnakan akhlak. Ini bagus jadikan update status, keyword kata-kata dari saya. Kalau hari ini kita dibenci karena kebenaran itu anugerah. Kalau hari ini kita dibenci karena akhlak, maaf, itu musibah. Karena Nabi Muhammad dibenci bukan karena akhlak. Nabi belum dapat wahyu, Nabi sudah dapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya akhlaknya mulia. Tapi Nabi Muhammad dibenci setelah mendapatkan wahyu, mendakwahkan kebenaran. La ilaha illallah. Nabi dibenci sama kafir Quraisy. Apa kata kafir Quraisy? Sini kau Muhammad, kau mau apa? Kau mau kunci Ka'bah kami kasih, kau mau wanita kami ada, kau mau harta kami punya. Tapi satu, tinggalkan dakwah kau ini. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi demi Allah, jika matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, sedikit pun aku tidak akan meninggalkan dakwah kebenaran ini. Dilogi, Muhammad sih, gini aja lah. Pekan ini kami ikut ibadah kau, pekan depan kau ikut ibadah kami. Joseph Forasa turun ayat Quran.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum bagimu agama bagiku agama. Ustaz, ancaman di dalam Quran ketika orang itu nggak ngikuti akhlak Nabi ada. Oh, kalian ingat nih. Quran surah Toha 124 sampai dengan 126 jelas Allah katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya jamaahnya Allah. Kelip kali kalian. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Terjemahkan. Dan siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran, kusempitkan dadanya. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Di hari kiamat kubangkitkan dia dalam keadaan buta. Protes orang yang buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu kan di dunia dapat melihat. Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Hei, kau rasakan akibat perbuatan kau waktu di dunia. Kau abaikan peringatan-peringatanku. Ustaz, anak-anak yang mengikuti akhlak Nabi, nggak menjadikan Nabi Muhammad idola, itu ada nggak rusak tatanan kehidupannya di tengah masyarakat? Demi Allah saya katakan, bukan ada lagi sayang, banyak. Mana contohnya Ustaz? Satu tadi yang di atas di Cianjur, dikatakan ada lagi Ustaz tuh, masih segar dalam ingatan Ustaz. Nggak perlu kalian jadikan contoh. Kenapa Ustaz? Anak di Binjai, mahasiswi pakai jilbab beberapa tahun lalu viral di Facebook. Kenapa Ustaz? Dia kuliah di Fakultas Islam terkemuka di Provinsi Sumatera Utara, pacaran sama cowoknya, kayak lepat sama daun, tiap malam dibawa, tiap malam dibonceng, tiap malam keluar, pulang-pulang tabrakan, peot ke depan. Ini Bu, maaf, hamil di luar nikah. Ayah emaknya nggak tahu. Ditutupnya aibnya, rupanya pakai hijab syar'i, jilbab yang besar itu deh. Udah mulai anaknya dipinjamnya KTP kawannya, pergi ke rumah sakit Al Binjai, di bedelnya, lahir anaknya berputih imun-imun, bibirnya merah, lucu sekali. Dibuangnya di depan pondok pesantren Dar Fatimah Cengkeng di Paspul, Binjai Utara, dekat Sawah Lukis. Sawah Lukis. Binjai. Ini ada Binjai. Binjai. Oh, hamil di luar nikah, dibuangnya anak. Lija 19 tahun, anak Tunggurono, Binjai Timur. Viral beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Ustaz? Dia itu pacaran sama cowoknya, putus, nyangkut masalah handphone. Didatanginya ke kosan mantan cowoknya, ribut, berantem, dipukul Lija, pulang pingsan. Diambilnya wayar listrik, dicekeknya Lija sampai mati Bu. Mayatnya ditariknya 3 dari sepeda motornya, mau dibuangnya ke Namotating Namotrasi. Ketahuan orang kampung, dibunuhnya anak remaja masih 19 tahun. Jam 10 pagi kok belum pulang ayah emakku nih, kok biasa udah pulang dari pajak, kemana ini? Dicari-cari, tergeletak 2 mayat itu Kurono tebu-tebu Pak. Dibunuh di Begal 2 orang, suami istri. Ya. Satu pesan apa? Jangan pernah kalian mau dizinahi perempuan. Yang laki-laki jangan pernah kalian dizinahi. Zina itu utang, nggak kena nanti sama kakak kalian, adik kalian yang perempuan, bisa anak kalian yang perempuan. Makanya berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Makanya Ustaz nggak ngajurkan kalian pacaran. Kalau mau menikah kalian nanti ta'aruf, kenal-kenalan kalian, tukar biodata. Terus berada di jalan Allah. Oh, dek, yang pacaran angkat tangan. Yang jomblo angkat tangan. Hidup jomblo, hidup jomblo, hidup jomblo.
Coba nggak laku, itu belum. Yang pacaran ambil WA, katakan sama dia, mulai hari ini lo, gue. Buatlah pacar pada tempatnya. Buka tong sampah, rumah ada Iwan. Budi ngapain kau tong sampah? Dibuang aku sama cewekku. Dek, ingat usia kalian ini usia belajar, bukan usia menikah. Fokus belajar, motivasi Pak Ustaz. Cukup apa emak kalian petani, apa emak kalian berjuang mencari nafkah, jualan, mencari yang halal, itu jadikan motivasi dalam hidup kalian. Jadi, dek, lo, gue, astagfirullah. Ini musibah. Mereka berhafal nyanyian ketimbang Quran. Ustaz namanya suka, kalau suka religi sikit tentang Nabi Muhammad. Tengok, laki-laki bantu Ustaz. Cepet. Perempuan bantu Ustaz. Bisa. Yuk. Laki-laki. Pada hari Senin. Gitu. Pada hari Senin. Pada 12 Rabiul Awal. Lahirlah seorang nabi yang jujur dan bijaksana. Abdullah nama ayahnya, Aminah nama ibunya, Khadijah nama istrinya, Fatimah Zahra nama anaknya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang ngangkat? Pak Kepala Sekolah. Benar. Masuk tauhid Allah. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Islam tak melarang seni, tapi Islam mengatur seni, betul? Kalau Islam melarang seni hancur. Azan maghrib tak pakai seni, enak. Azan maghrib. Allahu Akbar. Tidak enak. Maghrib sholat tak pakai seni, enak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak, betul. Tapi Islam mengatur sesuatu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada berarti, betul? Bantu Ustaz, ujungnya aja. Orang kaya mati. Belum semangat. Orang kaya mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Yang di luar mati. Yang di tengah mati. Yang di depan mati. Kepala sekolah. Jangan. Semangat kali dulu. Panjang umur kita semua. Amin ya Rabbal. Ini wak bilang mati tadi. Semangat kali. Fashion, anak-anak sekarang yang dikejar tren, gaya, model, merek, harga, nutup aurat atau tidak, nomor 31. Bingung awak jalan ke BSM tuh. Tengok dosa gak ditengok mubazir. Astagfirullah. Pakai jilbab juga, model jilbab anak sekarang, jilbabnya cekek. Pakai celana ketat, celana jeans. Dia berani kali pakai celana jeans. Jeansnya mau pakai apa?
Ini yang menyebabkan perempuan kemasukan karena celana jin dipakainya. Jinnya kan jadi nggak pakai celana, pakai sarung wadimor. Mau sunat pula jin. Boncengan sama cowoknya nih ninja. Ini nampak. Awak belakang mau ngisi ceramah kan nggak konsen. Kecematan masuk parit rumah sakit awak. Astagfirullah. Bukan karena itu yang perempuan. Di hari kiamat saya nanti ada orang nggak dapat mencium bau surga. Siapa Ustaz? Nisaun, perempuan ariyat kasilat mumilat. Dia berpakaian tapi telan sensor kata surga. Dia berpakaian tapi telan dia lenggak-lenggakkan tubuhnya, kepalanya di tanahnya seperti unta. Nggak lewat portal berasa ini. Dek, hijrah, taubat. Ustaz, aku dah taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Aku dah hijrah Ustaz. Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ustaz, aku dan keluarga aku jaga biar selamat dari panasnya api neraka. Ku anfusakum ahlikum nar. Sekarang pertanyaannya Ustaz, ada enggak standarisasi biar aku dan keluargaku dikatakan orang yang ikuti Nabi Muhammad dalam Quran? Ada? Di mana Ustaz? Al-Fatah 29 Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Muhammad utusan Allah. Orang yang ikuti Nabi Muhammad satu, keras sama orang kafir. Ruhamakum bainahum, berkasih sayang sesama musuh. Tarawtu berkaan sujada, rukuk sujud sama-sama. Di mana? Ia bergabung nafadlah minallahi wa ridwana, mencari ridha Allah bersama-sama. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, di dahi umat Nabi Muhammad terdapat bekas sujud. Nanti kalian pulang tengok di kaca, ada nggak bekas hitam-hitam di kening? Bekas sujud ada nggak? Nah itu alhamdulillah kapalan namanya. Min athari sujud dalam tafsir Quran, nanti dahinya bercahaya maka banyak sujud. Ustaz nih sampai apa ya? Sampai semampunya aja. Sampai jam 12 kurang 15 pulang gitu. Izin. Keras sama orang kafir itu bukan kasar. Tapi lakum dinukum. Kalau akidah diganggu kita kuja-kuja sih. Bagimu agama, bagi keluarga. Keras sama mereka tuh. Ada ini tetangga kita beda agama, kawan kita di sekolah beda agama, tapi baik sama kita. Anak ayam dimasukkannya, jemuran awak diangkatnya, anak-anak awak dikasihnya jajan. Kalau model kayak gini Pak Bu, jangan dimusuhi, dosa besar kita. Tunjukkan kita nih Islam rahmatan lil alamin, beradab, berilmu, beriman. Tapi kalau di Palestina 200 anak penghafal Quran ini sudah 30 juz diungsikan ke sebuah tempat, dijatuhkan bom dari atas, meninggal 200 anak penghafal Quran. Di Suriah anak-anak kecil kayak gini diikat tangannya di belakang, diambil belakang, disembelih satu-satu, viral video. Perempuan pakai cadar, digunakannya nikopnya. Maaf, diperkosa di depan ayah kandungnya. Ayah kandungnya dibunuh di depan mata. Di Rohingya deh, orang tuh mau sholat di masjid dibakar, orang sak masjid-masjidnya, masjid-masjidnya dibakar, orang-orangnya tidak dibakar. Kita cuma melawan malas kita aja untuk ke masjid. Orang itu nyawa taruhannya kalau mau ke masjid, rindu mereka masjid. Senjata ancamannya, bom dijatuhkan dari atas. Kalau kita malas kita saja, maka bersyukur kita tinggal di negeri ini yang azan masih boleh berkumandang, yang pengajian masih boleh digelar. Rajinlah adik-adik untuk melakukan ibadah. Dua, ruhama'u bainahum, ciri umum umat Nabi Muhammad itu berkasih sayang. Yang pertama tadi keras sama orang kafir, berarti akidah harus kuat, tauhidnya harus mantap, jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama jimat, jangan percaya sama tatayul. Tahu tatayul? Apa
apa itu? Anak sial, tiarok. Angka 13 takut, keramat, ngeri, gaji 13 tekannya juga. Nanti kalau kalian udah besar, udah berumah tangga, ingat pesan Pak Ustaz, jangan lagi pakai jimat. Bawa gunting kalau hamil. Kenapa bawa gunting? Biar gak diganggu kuntilanak. Sejak kapan jin setan takut sama gunting? Kalau jin setan takut sama gunting, selamat penjahit dipajak. Tiap hari minta gunting orang itu. Yang paling selamat jual gunting pakar, besar-besar guntingnya. Sunatnya aja itu nanti. Nanti maghrib nih, letakkan di sini bawahnya kuning-kuning. Untuk apa? Untuk biar gak palasi, disedot kuntilanak, biar gak kemasukkan ke samber. Kalau niatnya pakai itu biar gak diganggu setan, salah. Tapi kalau niatnya pakai itu biar gak masuk angin, ya gak masalah. Ustaz pun bingung, kenapa anak kecil aja yang dipilih? Bapak-bapak kan banyak kesetannya. Dipilih kenapa? Wah itu metogen aja kerjanya. Sholat payah kan? Lah itu. Bercewek aja sama janda. La ilaha illallah. Jadi bukan kunyitnya, doanya. Tengok. Di kampung Ustaz, di Binji, tahu Binji kan? Yang ada mulut itu. Di Binji itu ya Allah, ada mu'alim Yakub namanya. Banyak orang berobat sama dia. Pakai air putih aja dia. Kenapa? Demam mu'alim. Dibacakannya Fatihah. Jadi air obat ruqyah, tiupannya. Kasih sama anak yang demam. Bismillah. Alhamdulillah. Kan sambilan. Dengan izin Allah sembuh tuh anak. Jadi air obat. Awak usahakan awak baca Fatihah. Juz 30 udah awak baca. Usahakan awak tiup. Air itu lah lengket di situ. Kasih sama anak yang demam. Alhamdulillah. Setek kejar-kejar dari habis kiamat. Ingat, orang yang percaya sama dukun, sama jimat, matinya payah betul-betul. Nyebut orang, bun, istighfar pak, ngucap cap, payah dia mengucapkan. Bercanda pula sebelum meninggal. Kumpul kelena, kenapa ya? Itu tanah belakang jangan kalian jual ya. Kenapa ya tanah orang pau? Mati aja kenapa? Jemput dia lah, payah ucapkan ini. Apa kata orang kampung? Buka sennya, dibuka sennya 3 kodi nggak tinggal juga. Turun pula hujan tergenang waktu di sini. Hampir kan keluar pukul kan nggak tinggal juga. Hari ini don pintu, diambil don pintu. Pukulkan waktu itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Don pintu ya lah, jendelanya tinggal kan don pintu. Astagfir. Adalah Allah sudah katakan. Ini menurut Ustaz. Anak laki-laki ini lebih hafal daripada anak perempuan. Kita tes saja. Anak laki-laki sama. Qul huwallahu ahad. Perempuan sama. Tatajafa junubuhum. Nah, kan? Coba anak laki-laki. Inna a'tainakal kautsar. Hidup laki-laki. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Coba yang laki-laki. Wadduha. Buat perempuan. Kalah perempuan di mana-mana kalah perempuan. Coba yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu buk cepet nih cepet. Alif lam mim ra. Selamat tadi waktu awal lagi. Pikir ibu tuh alif lam mim dari kitab. Qul huwallahu ahad, katakan Muhammad Allah Ta'ala. Allahu samad, Allah tempat meminta. Percaya sama dukun 40 malam salat. Kenapa dibilang orang pintar? Kalian tahu? Karena yang datang bodoh. Dua, berkasih sayang sama muslim. Innamal mu'minuna sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara. La yadkhulul jannah qatilun. Enggak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah namam. Enggak masuk surga orang yang suka kali mengadu domba. Orang Islam sama orang Islam itu saling bersaudara, betul? Contohnya seperti dua tangan walau jauh tetap kompak. Kiri gatal kanan garuk, kanan gatal kiri garuk, dua-dua gatal garuk-garuk. Tapi jangan seperti dua mata dekat ke akur, mata kanan dekat kiri jauh. Tes.
Mata kiri dekat, kanan juga jauh. Kecuali si wak-wak jumpa di tengah. Jaga hati, jaga mulut. Buang penyakit SMS. Tahu, susah ingin orang senang-senang, melihat orang susah. Tetangga beli kompor, jangan awak kepanasan. Tetangga pasang nasi baru, jangan ibu gigil kedinginan. Tetangga orang haji, jangan awak naik tensi. Tetangga naik gaji, jangan awak naik darah tinggi. Para tetangga beli Innova baru, awalnya mobil ambulan masuk rumah sakit. Buang penyakit hati, insya Allah. Mulut dijaga, ya Bu. Guru nih, mulut dijaga. Cakep. Cocok. Jaga. Kadang kalau pulang pengajian mak mirip baru lagi buat pahala 5 langkah hidup dosa gara-gara cangkem. Kumakan bakwan tadi, kumakan gak lembek aja. Lontongnya jempek ancol. Iya. Teh manisnya lagi pucat. Habis kumakan, habis juga kan. Astagfirullah. Maaf. Nanti kalau kalian rumah tangga udah besar, ingat pesan Ustaz. Kalaulah kepada orang melakukan kebaikan, apalagi sama pasangan hidup, Bu, apalagi sama suami. Pak, apalagi sama istri, apalagi sama keluarga. Selamatkan dari panasnya api neraka. Maaf, ibu-ibu, para istri, mau nggak masuk ke dalam surga? Ibu bukan kamu. Bu, mau masuk surga? Nah, Pak izin Pak, mau masuk surga Pak? Itu sedikit kali peminatnya Pak. Mau masuk surga? Mau. 2 langkah kaki kata Imam Ali. 1, injak nafsu dengan kaki kiri, melangkah-langkah surga dengan kaki kanan. Godaan kita di nafsu. Makanya Allah boleh lebihkan 2, 3, 4. Tapi takut kalau tak berlaku adil 1. Maka saya sampai detik ini istri saya 1 di Binji, 1 di Selamat, 1 di Tanggal Timur. Pulang dari sini tengoklah. Ibumu, baru ayahmu. Ibunya berapa kali? Ayahnya berapa kali? Jadi ayah 1, ibu 3. Alhamdulillah. Istri kan bahasa Inggris. Ustaz jelek-jelek ini ngerti juga bahasa Inggris. Apa sulitnya bahasa Inggris? Buku jatuh ke debu. Itu door masuk itu ke door. Istri kan bahasa Inggris. Is adalah 3 adalah 3. Kalau 1 namanya iswan. Kok nggak ikhlas lagi muka ibu. Dek. Ibumu. Kalian harus ikhlas. Kenapa? Amalkan terus. Apa lagi? Tengok. Pak, injak nafsu kita dengan kaki kiri. Maaf ya Pak, ini mak-mak nih. Kalau meninggal kita, para suami mampu bertahan merawat anaknya sendiri puluhan tahun. Betul loh? Ini hebatnya mak-mak. Kalau laki nggak jamin naruh. Panggilan ketiga mata udah jelalatan. La ilaha illallah. Cocok juga jangan la ilaha. Orang belum meninggal boleh Bapak ya. Apalagi udah meninggal. Bu, mau masuk surga? Mau. Udah siap? Meninggal dulu. Siap gak siap disiapkan. Panjang umur kita semua. Amin. Bu, izin. Kalau mau masuk surga, 8 pintu surga terbuka semua, boleh hidup masuk tanpa nyogok, tanpa orang darah. Apa aja Ustaz? 1, sholat 5 waktu. Aman Bu? Aman lah, masa bolong-bolong sholat. Yang bolong itu cukup kain sama kos kaki lah saja. Bu, masih hidup? Masih. 2, puasa di bulan Ramadan. Aman? Oh aman. Ibu masak sahur. Kami kan ces semua. 3, taat kepada suami. Udah gak lain, muka gak enak lah. Kecut muka gak enak. Taat kepada suami. Kalau suami bilang, Dek jangan keluar, jangan keluar. Dek kau cantik depan suami kau, jangan suami orang. Oh, depan suami orang setel kandas. Gelas on, maskara, minyak wangi. Depan suami sendiri das tergolong 5 kan. Bukan minyak wangi, GPU. Preskir, minyak karu, minyak lampu campur bawang. Gimana kami nggak pindah ke lain hati Bu? Gimana rambut
tetangga jauh lebih subur ketimbang rumput sendiri. Bu, Bu, ini pesan aku nih, ingat nih, ingat. Yang keempat, menjaga diri ketika suami nggak ada di rumah, jangan selingkuh, jangan masukkan laki-laki asing ke dalam rumah. Gak aku masukkan Ustaz, iya, tapi dari video call. Ingat komentar di bawah Toge. Nah, satu lagi lupa, tapi ada bocil juga. Anak-anak, tutup dulu kupingnya. 1, 2, 3, tutup. Nah, tutup. 1, 2, 3, tutup semua. Ini maaf nih, kalau bapak lagi mau sama ibu, tutup. Din, tutup Din. Gigi tutup juga. Din, ingat tuh. Kalau bapak lagi mau sama ibu, maaf, ibu nggak ngasih, bapak jengkel, kemudian bapak dalam keadaan nggak meridhoi ibu, tertidur nih. Tutup. Tidur dia dalam keadaan nggak meridhoi ibu. Rupanya tidur terakhir dia meninggal dia malam itu dalam keadaan nggak meridhoi ibu. Maaf, tertutup pintu sudah saja. Tenang Pak, baru sampai. Nah, buka. Dengar Pak kan? Ngomong dengar. Artinya surga di bawah telapak kaki ibu. Malah yang ada rapat itu surga. Lemak kali wanginya. Itu pun dibilang surga. Surga di bawah telapak kaki ibu. Cuma jangan cerita, kuncinya ada sama kalian. Bukan kalian-kalian kan. Walaupun kami tonggeng, pesek, ketek, bokeh, tapi kuncinya ada sama kalian. Pandai-pandai ibu kita kunci. Terakhir penutup, udah habis. Tarahum ruk'an sujada, rukuk sujud sama-sama. Di mana? Masjid. Laki-laki lebih bagus sholat di mana? Perempuan lebih bagus sholat di mana? Kalau ada laki-laki malas ke masjid, titip Ustaz belikan bukan warna ungu. Ada gambar boboiboy. Laki-laki kemana? Kesian waktu segini uratnya udah mangkuk. Hanya ala sholat, kau saja lah. Hanya ala sholat, diamlah. Hanya ala sholat, pijama. As-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Jawab dengan keras, lebih enak mana sholat apa tidur? Sekali lagi, lebih enak mana sholat apa tidur? Jujur. Berapa sah sholat kita subuh di masjid ini? 2 tuh rakaat otong. Asal nyebut aja kan. Ini sah bukan rakaat. Oke, orang mabuk tuh kawan. Pala pula boleh. Orang mabuk tuh tahu, nanti kau mabuk kata BKM. Sholat lah, kau mabuk sholat. Berapa rakaat sholat subuh? 3 Pak. Pulang boleh. Orang 2 jam payah lagi 3. Jumpa pula orang di jalan, mengapai kalian? Mau sholat lah. Kau jawab berapa rakaat sholat subuh? 2 lah, ketawa mah boleh. Aku aja 3 disuruh pulang, ambil ego 2. Mabuk lah. Gila. Jangan lagi orang mabuk tuh kawan. Berapa? 1 sah. Di kampung kami Binjai yang ada mall itu. Sini. Di Binjai itu ya Allah, bulan apa namanya sholat subuhnya itu penuh sampai keluar Pak. Tapi bulan Ramadan aja. Kemarin 3 hari pertama. Ramadan. Astagfirullah. Tapi masjid kami itu Pak alhamdulillah udah maju. Sekarang udah bisa memakmurkan orang sekitar. Itu imamnya aja Pak, kami gaji 1,5 juta. Ini kalau aku nanti ketua PKM, aku angkat nanti imamnya jadi 5 juta. Tapi syaratnya satu, aku imamnya. Ambulan udah ada kan itu. Tinggal yang naik yang di jalan. Ada yang mau silakan. Bu, kalah masjid kami sama tetangga lagi. 60 kakak setiap bulan bagi-bagi sembako. Rupanya Bu buat kota infak banyak. Ku ikut tidak? 2 bulan, alhamdulillah dicuri maling rupanya Bu. Ya Allah. Masjid kalau mau rame, kalian remaja masjid mana? Angkat tangan.
Nah, kita remaja warnet angkat kaki dari situ. Masjid kalau mau ramai dua diperhatikan, satu muadzin bagus, dua imam mantap. Tengok kalau imamnya mantap kan ini. Allahu Akbar. Itu siapa tuh? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu masih muda ya. Sholat lagi. Kena uak-uak, payah geser, hancur. Getar kita wir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin apa? Muadzin bagus. Siapa yang pandai azan di sini? Ada yang pandai azan? Sini nak yang baju merah. Enggak, ya udah besar. Pandai. Siapa yang pandai azan nak? Mana Udin? Dir, sini Dir. Pandai dia, sini Dir. Saya lagi Dir. Gimana Dir? Enggak pandai. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat pandai. Siapa yang biasa azan di kampung? Ini pandai. Nah, dia sini. Masya Allah. Dari wajahnya meyakinkan. Azan. Jujur. Semangat kalian datang ke masjid kalau azannya hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ambil wudhu begini-gini tuh. Ini kakek-kakek aja. Azan tuh kayak gini, yang bagus. Sejauh suara kau terdengar, sejauh itu kau dapat pahala. Tapi jangan napas pendek dipaksa hancur. Hayya Rasulullah. Jangan pegang corona. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lucu. Itu satu. Kalau subuh kayak gitu, pakai aja di TV Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuatu orang. Zuhur nggak datang, pakai TV setelah lagi MNC TV. Mintalah MNC TV. Allahu Akbar, MNC TV. Nggak tarik nafas badan. Nggak datang juga. Maghrib pakai TV sebelah lagi. TV wah, memang beda. TV warna. TV warna. Pak, kita diundang sama wali kota, sama bupati jam 10, jam 8 jengkol kereta gitu. Diundang Pak Jokowi ke Istana Negara hari Senin, hari Jumat udah ke Jakarta. Ini yang mengundang kita, yang menciptakan Bapak Presiden, yang menciptakan alam semesta manggil kita nggak datang. Kemana kita segan? Udah cabut lah. Ayo deh ke masjid kita. Ya, tadi pagi yang sholat subuh jamaah di masjid. Ayo, ini PR kita semua Pak. Ala hati ini ya Al-Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa ayah mak kami dulu, ayah mak kami yang telah kau panggil nyawanya ya Rabb, kami dulu kepada-Nya. Angkat kubur yang jadikan terang jannah tempat surga, bukan bagian siksa dari neraka ya Rabb. Bagi ayah mak kami yang masih hidup, jangan kau cabut nyawanya sebelum kami sempat memberangkatkan haji dan umrah.
soleh dan soleh, yang berbakti kepadanya, yang bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah, muliakan hidupnya, sempurnakan rukun iman dan Islam kami. Beri keberkahan dalam hidup kami, keluarga kami, sekolah kami. Ya Allah, muliakan hidup kami. Apa yang cita-cita kami? Jadikan kami mengikuti akhlak Rasulullah, mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.